pesan ilahi dalam kitab sucinya masing-masing itu terbatas apa yang tertulis atau butuh perenungan dan tafsir lagi, Bang? Monggo, Bang, silakan. Iya, coba saya untuk seorang yang belajar ya, karena saya juga masih belajar Islam ya. Untuk sebuah pemahaman tentang Al-Quran, firman Allah di dalamnya, karena kaidah bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab, maka perlu bimbingan ataupun belajar lagi untuk mengerti hukum membaca Al-Quran, Bang. Tidak bisa terjemah itu menjadi patokan iman, sebab Al-Quran hadir dengan original teks dan Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad dengan bahasa yang dimengerti oleh Rasulullah, yaitu bahasa Arab. Ya, saya rasa begitu, Bang, mengenai Al-Quran. Oke. Saya akan masuk sisi antroposnya ya, Bang. Saya nggak mau masuk sisi ilahi karena nanti kita tidak bisa lepas dari dogma masing-masing ya. Nah, kalau kira-kira, Bang, saya membaca Al-Quran terjemahan yang tertulis, terus saya artikan menurut pengertian saya sesuai yang tertulis, apakah kira-kira itu benar, Bang? Ya, sudah mendekati, namun tidak secara mutlak. Maka itu tadi saya tetap berkatakan, original teks Al-Quran tidak bisa diterjemahkan secara bahasa Indonesia dengan sempurna gitu ya. Karena kosakata Arab atau huruf Arab lebih banyak daripada kosakata bahasa Indonesia. Sudah mendekati, namun tidak bisa secara mutlak. Itu, Bang, yang saya pahami. Ya, berarti ada kemungkinan salah ya. Kalau saya mencoba mengerti kitab suci Anda gitu, ada kemungkinan besar salah ya saya. Ya, bila melalui terjemah. Ya tentu saja karena saya orang Indonesia kan. Iya. Ya, Makanya saya juga, Bang, maka ketika saudara-saudara non-muslim bertanya, saya itu tidak berani menjawabnya dengan terjemah. Karena pemahaman dalam Islam, kaidah haruslah kita beradab. Artinya adab untuk ilmu ini, kita punya seorang penghafal Al-Quran, penafsir Al-Quran. Sedangkan saya yang belajar menghafal pun belum bisa, hanya bisa membaca. Apalagi menafsirkannya. Itu sudah melampaui batas kemampuan saya, itu tidak boleh, Bang Paracetamol. Maka kita punya mursyid, itu guru pembimbing yang akan memberikan kita pengetahuan apa maksud dari kata-kata Al-Quran atau huruf Arab yang tertera dalam Al-Quran. Begitu, Bang. oke. Oke, dari kajian masing-masing dulu ya, secara antropologi ya, karena saya nggak mau masuk ilahi karena susah itu nanti, susah terukurnya gitu ya. Nah terus Bang, salah satu rukun Islam itu kan naik haji jika mampu, itu benar nggak Bang? Ya, rukun Islam, betul. Oke, berarti bagi umat muslim yang mampu harus melakukan itu ya Bang? Ya, diwajibkan bagi Islam yang mampu untuk berhaji. Ya, tapi bila dia tidak menurutinya, ya, berarti bukan gugur imannya ya, bukan gugur imannya. Karena di situ dia kan berkunjung ke Baitullah bila untuk orang yang mampu gitu kan. Oke. Terus Bang, kira-kira Bang, menurut data yang ada, siapakah sahabat Nabi yang sudah melakukan rukun Islam itu? Ataukah semua sudah atau ada yang belum, Bang? Maaf, Bang Paracetamol,
paracetamol apanya suaranya putus-putus atau saya yang sinyalnya kurang bagus? Saudaraku yang lain jelas dengan suara paracetamol. Oke, saya coba ulang pelan-pelan ya Bang. Terdengar kan Bang Oh, ya? saya merah, lagi merah. Tolong yang lain menjawabnya. Apa pertanyaannya, Pak? Eh, Secara data, karena tadi kan Bang Bisma semuanya mengacu pada data ya. Jadi sesuai dengan data yang dipunyai literasi Islam, siapakah sahabat Nabi yang sudah melakukan rukun Islam itu? Ataukah sudah semua atau ada yang belum? Ya kalau semua atau enggak itu memang nggak ada datanya gitu. Sahabat Nabi itu kan nggak hanya 1-2 orang, ada ratusan ribu. Kan nggak tahu semua kita masing-masingnya. Tapi sebagian besarnya saya yakin sudah gitu. Oke, berarti begini ya EAP ya, berarti salah satunya tadi ada kira-kiranya ya, atau mungkin saya katakan ada sedikit asumsi ya di situ ya, bahwa mereka sudah, karena logikanya kan mereka di Arab, mereka paling dekat dengan Nabi kan, berarti kan mereka mampu pasti kan begitu ya, asumsinya kan begitu ya Bang. Nggak hanya ada di Arab aja itu banyak, itu di luar Arab juga ada, di Yaman ada, di Ethiopia ada, itu saat waktu itu ya di zaman Nabi, makanya ada ratusan ribu. Oke. Terus yang berikutnya Bang, posisi hadits ini bagaimana tuh Bang? Dengan Quran itu bagaimana tuh Bang? Apakah kemudian umat muslim itu memegang Quran sebagai satu-satunya pedoman itu, atau bagaimana Pak? Hadits ini bagaimana Pak? Iya gini, jadi gini ya, hadis ya. Zaman Nabi itu nggak ada buku hadis, itu nggak ada zaman Nabi ya, zaman Nabi masih hidup ya. Bahkan zaman sahabat juga belum ada itu namanya hadis ya. Hadis itu apa sih? Hadis itu kan perkataan Rasulullah, perilaku Rasulullah, atau tindakan-tindakan yang disetujui oleh Rasulullah, itu ya, itu kan hadis. Tentunya itu setelah Rasulullah ini kan tentunya kan umat kan memerlukan ajaran Rasulullah, gitu loh. Tentunya harus ada gitu loh orang yang memang merangkai itu, mengumpulkan itu ajaran-ajaran Rasulullah yang pernah Rasulullah ucapkan, yang pernah Rasulullah lakukan, itu kan harus dibukukan, harus disampaikan gitu loh. Oh dulu tuh Rasulullah pernah begini, pernah berkata begini, pernah gini gitu loh. Jadi itu untuk umat-umat selanjutnya di zaman Nabi ya, namanya Nabi masih hidup, orang masih langsung berinteraksi dengan Nabi kan begitu. Jadi misalnya ini ada surah ini, tentunya dijelaskannya oleh Rasulullah, oh maksudnya begini nih, surat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya gini, yang namanya sholat itu begini loh, dicontohkan sama Nabi semuanya gitu. Nah itu kan tentunya kan harus dibukukan untuk umat-umat selanjutnya, karena tidak sejaman dengan Nabi, tidak melihat Nabi, supaya nggak bingung kan gitu. Zaman Nabi nggak ada yang namanya buku hadis itu Pak Para. Oke, berarti kalau misalnya saya berpikir lagi, ada nggak kemungkinan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran Pak? Kalau hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu jelas ditolak, itu pasti jelas ditolak itu, dan tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran sepanjang hadis itu sahih, itu ya, sepanjang hadis itu sahih. Kalau prinsipnya Islam itu kan bahwa zat kausa prima itu kan sesuatu yang tidak menyerupai makhluk ya. Itu kan prinsip Al-Quran begitu ya Pak? Ya, yang diterangkan oleh Allah. Ya betul. Nah terus kalau kemudian mengacu pada, saya nggak tahu ini apakah ini jadi dari hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2841 itu diakui apa enggak Bang? Apa itu bunyinya? Karena ada beberapa Bukhari yang walaupun di situ sahih, ada beberapa yang memang dilemahkan oleh ulama yang lain gitu. Apa itu? Baca terjemahan ya, kayak kalau ayatnya Arabnya ya apa-apa. Ya.
sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dalam bentuknya. Ini ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Itu bagaimana Pak penjelasannya Pak? Ya itu tentu harus dibaca hadis yang aslinya ya. Kalau Pak Prasetyo langsung ke hadisnya enggak atau dari artikel? Wah, enggak, di sini hanya tertulis di artikel Iya di artikel ya. Biasanya kalau hadis itu kan aslinya kan dari ini, dari ya, itu, dari A, dari B gitu. Terus Rasulullah bersabda gitu kan. Ini mengatakan, ini saya bacakan ya Pak. Dapat sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam. Ya berarti artikel itu. Ya, nah ini kalau hadis ini ada nggak Pak? Hadis. Ya memang ada yang ada yang mengatakan kalau tinggi Adam itu 60 hasta itu kan. Ya 6227 itu Pak. Iya memang ada kayak gitu. Terus apa itu? Nah, apa masuk akal gitu? Ya premisnya kan kalau saya membacanya kan jadi bertentangan dengan yang dijelaskan tadi kan. Ya apa itu yang dijelaskan tadi? Yaitu bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tetapi di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Dalam bentuknya maksudnya bentuknya Adam, bukan dalam bentuknya Allah. Nyanya di situ huruf gede Nyanya huruf besar. Nah itu harus dilihat dulu di hadisnya gimana punya aslinya. Itu ya Bang. Jadi saya sedikit agak bingung menghadapi dua teks ini. Jadi yang Al-Quran mengatakan bahwa tidak serupa dengan makhluk, yang di hadis mengatakan serupa dengan makhluk. Iya itu harus dibaca langsung dari hadisnya aslinya. Seperti apa teksnya gitu. Nah mungkin ada yang bisa bantu itu. Berarti Quran belum lengkap ya Pak? Bukan Quran belum lengkap, kan itu di situ kan Allah itu melalui mata Jibril kan mengajarkan tidak hanya Al-Quran, ada semua banyak gitu. Misalnya tentang tata cara sholat, tentang tata cara puasa segala macam gitu. Tidak semua dituangkan dalam Al-Quran gitu loh. Al-Quran itu hanya pokok-pokoknya gitu loh. Intisari dari ajaran-ajaran Islam, kisah-kisah itu juga pokok-pokoknya saja gitu loh. Nah, yang lainnya diterangkan oleh Rasulullah. Berarti harus dua kitab ya, bahu membahu begitu Bang. Ya artinya begini loh ya. Ini kan kita ini ya, kami ini kan umat-umat yang setelahnya jauh lah ya setelahnya. Tentunya kita itu tahu ajaran-ajaran Rasul itu dari apa? Dari hadis-hadis kan. Hadis-hadis itu apa? Hadis-hadis adalah sebuah buku yang disusun dan sanadnya sambung menyambung sampai ke Rasulullah, makanya ada buku hadis kan gitu. Tadi kan saya sudah bilang di zaman Rasulullah nggak perlu, masih ada gitu loh buku itu untuk membantu umat-umat setelahnya untuk memahami Quran, entah itu tata cara beribadah, larangan dan lain sebagainya gitu Bang. Oke, penjelasannya terima kasih. Ya kalau ada kemungkinan dan ada sejarahnya enggak Bang? Hadis itu menganulir suatu ayat Al-Quran gitu Pak. Ada nggak Pak? Hadis menganulir suatu ayat Al-Quran. Yang mana ya contohnya ya kok? Bukan. Ada kemungkinan atau ada sejarahnya enggak gitu loh Pak? Saya tanya. Nggak ada. Sekarang saya tinggalkan hadis Bang. Saya coba masuk ke Al-Quran ya Bang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 di sini Al-Quran menjelaskan ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan
apa nih, kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, pertanyaan saya menanggapi ayat ini satu, apakah Allah pernah merevisi ayatnya? Satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan lebih baik dan sebanding itu ukurannya bagaimana, Pak? Ya tentunya Allah ya itu yang mengetahui ya. Ya. Tentunya yang baik dari sisi Allah kan gitu. Oke. Itu namanya ayat-ayat nasah mansukh itu. Oke, Jadi nasah itu yang dihilangkan atau yang digantikan gitu. Ya memang ada misalnya hukum rajam itu kan terus jadinya kan hukum cambuk itu kan. Oh. Itu sebenarnya ininya itu ada, itu tetap ada, hukumannya ada, tapi ayatnya itu dimansukh itu digantikan. Iya. Karena ada itu deralah mereka sekian kali gitu kan. Ya, mungkin Itu aslinya kan rajam itu. Ya, mungkin pertanyaan saya salah, Pak. Jadi begini, Pak. Mungkin supaya lebih pragmatis, saya buat pertanyaannya, contoh ayat yang diganti dengan ayat yang sebanding dan lebih baik itu terdapat di mana dan seperti apa, Pak? Bentar, contoh ya, misalnya ini dulu itu khomer itu hanya nggak langsung dilarang gitu loh, tapi janganlah kau minum khomer atau mabuk ketika sholat gitu ya. Nah, setelah orang-orang itu sudah menyadari dampaknya, akhirnya kan diganti kan bahwa semuanya itu tidak boleh, baik itu lagi sholat maupun sedang tidak sholat, semua itu nggak boleh gitu. Itu kamar itu ya. Contohnya seperti itu, gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau saya sih, Ya wis, kepala saya seperti itu sih. oh wis, ngono tok. Nah, ngono tok aku rado. Lah wis dijawab. Tak terangke saka matahari sampai ayat nasah mansukh. Ya wis ora apa-apa lah. Kalau matahari itu nggak tertarik, Pak. Oh iya, itu sains loh, itu saya paling tertarik itu. Iya sains, tapi penjelasan secara sainsnya kemudian terkesan saja gitu. Jadi nggak tertarik saya kalau itu astronomi. Oh iya, dan gini ya, dan para saintis, para ahli ya, para ilmuwan itu belum tahu loh fungsinya bintang terhadap bumi itu apa, itu nggak tahu loh. Coba tanya apa fungsinya bintang terhadap bumi, nggak ada yang tahu itu, selain hanya untuk ya supaya malamnya itu nggak gelap gulita, ada cahaya terang, kayak itu doang. Fungsinya apa itu nggak tahu gitu loh. Ya, nah, Al-Quran malah menjelaskan gitu loh fungsinya itu apa. Selain itu menghiasi langit malam juga ada untuk menghalangi para jin setan itu. Bang, ini saya nggak tertarik membahas jin ya Bang ya, karena saya nggak tahu soal itu. Kalau dalam sains itu bintang-bintang di dalam galaksi ini kan sebenarnya mereka ada itu stabilitas galaksi. Karena apa? Karena masing-masing bintang itu mempunyai yang namanya gravitasi, kan begitu, baik di dalam inner galaxian maupun di dalam outer galaxian, kan gitu. Kalau Pak Paracetamol ngelihatnya di bumi aja, kalau Pak Paracetamol ngelihatnya di bumi saja gitu ya, yang stabil gitu ya, itu mungkin gitu ya, ada sebagai keseimbangan atau, tapi coba lihat-lihat di galaksi saling tabrakan loh Pak Paracetamol. Makanya ada ledakan dahsyat gitu kan, supernova segala macam itu ledakan bintang itu, tabrakan itu. Bukan Pak, supernova itu gini Pak, supernova itu adalah proses meledaknya suatu bintang karena kehabisan energi Pak.
Ya, makanya itu kan ini nggak stabil gitu kan. Ya masanya sudah habis lah kira-kira seperti itu kan. Nah, Bukan galaksi kita ini dengan galaksi Andromeda, galaksi kita dengan galaksi Andromeda itu akan bertabrakan loh nanti itu. Kurang lebih sekitar 5 miliar tahun lagi itu akan bertabrakan. Karena kita ini saling mendekat. Ya kalau dalam Saling mendekat ini. kecepatan cahaya sesuai dengan rilis NASA terakhir itu masih diperkirakan sekitar 40 miliar tahun, Bang. Kalau dalam satuan setara sekitar 10,5 cahaya ya. Enggak sampai itu mah. Itu terlalu panjang 40 tahun. Dengan umur alam semesta aja baru 13,5 miliar tahun kok. Ya artinya cuma baca saja, Bang. Mungkin salah. Enggak ya, panjangan kalau itu mah. Tuh artinya lah ya. Jadi ya memang apa sih gitu loh, bintang-bintang itu terhadap bumi itu apa gitu loh. Apa kalau nggak ada bintang itu apa nggak bisa bumi itu diri sendiri gitu loh. Harusnya bisa kan, iya dong bisa lah. Ya kan, cuma kok nggak harus ada gitu loh. Itu apa itu fungsinya, ya kan? Kok harus ada sebanyak ini, triliunan, ya kan? Miliaran galaksi, triliunan bintang gitu kan? Ya. Cuman kalau dihubungkan ke sains, kalau misalnya tadi ya untuk melempar jin itu tidak ada saya temukan di dalam manapun ya, Bang. Ya memang di saya tidak ada, itu memang adanya di Al-Quran aja, gitu. Iya. Dan memang seperti itu tadi sebenarnya dijelaskan dengan mudah gitu loh. Ya tadi saya bilang coba nggak tuh setan tuh diterik matahari gitu tiba-tiba ada setan gitu kan. Kan biasanya kan memang kan setan tuh menjauhi cahaya. Setan tuh kan seneng apalagi Dracula kan. Setan tuh kan memang itu kan takut dengan matahari. Intinya itu dituliskan di Al-Quran aja ya, Bang? Iya. Oh iya. Baik. Yuk yang lainnya siapa lagi nih? Bang Ye. Makasih.